alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah ya, semoga mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Kaifa halukunna? Ibu Yuyun kaifa haluki? Ibu kaifa haluki? Alhamdulillah, Nabi khair. Ya, alhamdulillah. Sambil menunggu yang lain ya. Jadi hari ini insya Allah kita akan belajar kembali kitab Muyassar ya. Kitab Muyassar, kita sudah sampai di pertengahan kitab. Semakin kesini semakin sulit ya. Jadi memang belajar bahasa Arab itu membutuhkan kesabaran ya, kesabaran, kesungguhan. Kemudian jangan lupa untuk selalu meluruskan niat. Niatkan karena mengharapkan keridhaan Allah. Karena kita di sini mempelajari kalam Allah ya. Bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah. Jadi karena memang bukan bahasa kita ya, jadi memang dibutuhkan kesungguhan untuk mempelajarinya. Karena memang sulit mempelajari bahasa yang bukan bahasa kita. Baik, minggu kemarin kita masih mengulang tentang khobar ya, pembagian khobar. Nah, jadi khobar itu terbagi menjadi dua ya. Ada khobar jumlah, ada khobar mufrad dan ghairu mufrad. Nah, kalau misalnya yang mufrad itu terdiri dari satu kata, ya. Jadi khobar mufrad itu adalah khobar yang terdiri dari satu kata. Baik itu mufrad dalam bentuk mufrad tunggal ataupun nanti berupa dari isim musanna dan isim jama'. Nah, itu sama-sama mufrad meskipun dia berasal dari isim mutanna ataupun isim mudzakkar. Selain itu, pembagian yang kedua yaitu ghairu mufrad, dia tidak tunggal. Kalimat khabarnya tidak berupa kalimat yang tunggal. Kalimat satu kalimat di sini, satu kalimat ya. Dia merupakan terdiri dari yang pertama jumlah fi'liyah, terdiri dari kalimat yang diawali dengan kata kerja. Kemudian yang kedua adalah khobar jumlah ismiyah, khobar yang terdiri dari kalimat isim. Kemudian yang ketiga yaitu khobarnya berupa jar dan majrur, ya, terdiri dari huruf jar dan majrur. Kemudian yang terakhir yaitu dia khobarnya dari dzaraf, keterangan tempat. Jadi itu merupakan pembagian khobar yang kedua, ghairu mufrad. Tetapi sebelum kita melanjutkan lagi ya, kita ulang yang murojaah yang kemarin, murojaah yang dari awal lagi ya, supaya lebih paham lagi. Boleh kita buka kitabnya masing-masing ya. Masing-masing. Kalau minggu kemarin kita murojaah atau mengulang tentang isim, tanda-tanda isim. Sekarang fi'il, kata kerja. Fi'lu, al-fi'lu, kata kerja. Jadi diulang kembali, kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ismun, isim. Yang kedua yaitu fi'lun, kata kerja. Dan yang ketiga adalah huruf, al-harfu. Terbagi menjadi tiga, yaitu huruf bagian yang ketiga. Nah, ini yang kedua yaitu fi'lun, al-fi'lu, kata kerja.
Boleh dibaca Ibu Yuyun, tafadhali, pengertian dari al-fi'lu. Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala ma'nan wa qrinat bi zamanin. Contoh Qara'a mislu kataba, qara'a, yaktubu, yaqra'u, aktubu, aqra'u. Iqra. Yang terakhir iqra. Di saya aqra'u. Oh, iqra'u ya. Yang betul adalah iqra. Karena contoh dari fi'il amrnya ya. Nah, jadi iqra bukan aqra'u. Baik, jadi pembagian yang kedua dari kalimat dalam bahasa Arab yaitu adalah fi'lu. Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala makna wa qrinat bi zamanin. Jadi fi'il itu adalah kalimat dalat, adalah yang menunjukkan ala makna, terhadap makna, wa qrinat bi zamanin, dan dia bersambung dengan zaman atau masa. Ya, jadi fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan makna dan dia bersambung dengan masa, zaman. Di zamanin, zaman itu adalah masa ya, waktu. Nah, jadi fi'il itu adalah, diulang lagi ya, kalimat yang menunjukkan makna dan dia itu berhubungan atau bersambung dengan waktu. Contohnya di situ kataba. Kataba adalah fi'lun madhi, ya, fi'il atau kata kerja yang telah lalu. Kataba. Artinya apa kataba? Menulis. Menulis, ya. Kemudian qara'a. Artinya Membaca. baca. Ya, baik. Baik, jadi di sini dua contoh ini, kataba dan qara'a adalah contoh dari fi'il madhi. Fi'lun madhi. Yaitu fi'il yang terjadi di waktu yang lampau. Fi'il yang terjadi pada waktu lampau atau yang sudah terjadi, itu kataba. Jadi ketika ada kalimat kataba Muhammadun ad-darsa misalnya. Kataba Muhammadun ad-darsa berarti dia menulisnya terjadi di waktu yang lampau, yang telah berlalu. Kemarin atau tadi pagi mungkin, atau kemarinnya lagi atau minggu yang lalu ya, itu kataba. Jadi kataba itu adalah fiil yang digunakan untuk pekerjaan menulis yang sudah terjadi. Kataba. Kemudian begitu juga dengan qara'a. Qara'a di sini artinya membaca, berarti dia kata kerja yang sudah lampau, yang terjadi pada waktu lalu ya. Nah, di situ kalau fi'lun madhi dia terdiri dari 3 huruf. 3 huruf ketika dia tidak bersambung dengan dhamir ya. Di sini masih asli. Kataba dan qara'a itu adalah fi'il madhi yang masih asli, yang tidak bersambung dengan huruf apapun. Nah, kemudian yang kedua, yang contoh yaktubu, yaqra'u, itu adalah contoh dari fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'lun atau kata kerja yang untuk saat ini ataupun yang akan datang ya, mudhari'. Mudhari' adalah fi'lun kata kerja untuk yang sedang terjadi sekarang atau nanti. Itu bisa memakai fi'il mudhari'. Apa ciri-ciri fi'il mudhari'? Dia diawali dengan ya. Bersambung dengan ya awalnya. Di sini ada ya, yaktubu. Kemudian ada yaqra'u. Jadi ciri-ciri dari fi'il mudhari' itu dia diawali dengan huruf ya. Yang pertama huruf ya. Kemudian ta, huruf ta,
kemudian nun dan alif. Nah, ini penyambung dari huruf fiil mudhari. Jadi fiil mudhari itu ciri-cirinya dia diawali dengan ya atau dengan nun dan ya, itu seperti yang dicontoh yaktubu, yaqra'u. Kalau misalnya ta itu taktubu atau taqra'u, meskipun nanti kata ganti domirnya sudah berubah ya dari yaktubu ke taktubu. Kalau yaktubu itu untuk huwa, dia laki-laki, domirnya kata gantinya ya. Kalau taktubu itu adalah untuk dia perempuan, atau bisa juga untuk anta, kamu laki-laki. Itu ketika bersambung dengan huruf ta. Ya, berubah domirnya ya. Kemudian kalau bersambung dengan huruf nun, naktubu. Jadi dia berubah menjadi domir apa kalau naktubu? Nahnu. Domir nahnu, ya betul. Jadi kalau bersambung dengan naktubu ya. Naktubu berarti dia domirnya nahnu. Kata gantinya nahnu, kita ya. Baik laki-laki maupun perempuan sama menggunakan nahnu. Jadi kita perempuan maupun kita laki-laki dia menggunakan nahnu. Kita, kami itu sama saja ya menggunakan domir nahnu. Kemudian kalau bersambung dengan hamzah atau alif ya, di sini alif ada hamzahnya ya. Jadi aktubu. Aktubu dia berubah domirnya menjadi Ana. Aktubu. Nah, itu salah satu ciri fiil mudhari untuk membedakan fiil mudhari dan fiil madhi. Jadi kalau fiil madhi dia tidak ada sambungannya, biasanya dia disambung di akhirnya, di akhir fiilnya ya. Misalnya kataba dia menjadi katabta. Katabta. Jadi kalau fiil madhi dia sambungannya di akhir ya. Tambahannya di akhir. Kalau fiil mudhari dia tambahannya terletak di awal. Yaktubu, taktubu, atau naktubu, atau aktubu. Itu fiil mudhari yang terjadi sekarang ataupun yang akan datang. Jadi kalau misalnya kita mau bilang saya sedang menulis, berarti aktubu ad-darsa. Atau misalnya saya akan menulis saat tubuh ad-darsa, ditambah sa ya, ditambah sin kalau mau. Nah, jadi fi'il mudhari ini dia bisa untuk sekarang maupun yang akan datang, atau besok atau nanti ya, sama saja. Kemudian kalau yang ketiga contohnya yaitu uktub, itu harusnya uktub ya, bukan aktubu, tetapi uktub dan iqra. Uktub. Jadi dibenarkan saja di kitabnya masing-masing ya, karena dia seharusnya uktub. Uktub dan iqra. Uktub dan iqra. Karena dia contoh dari fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Jadi fi'il amar adalah fi'il untuk perintah. Kata kerja perintah ya. Kalau kata dia menulis untuk yang sudah lampau, dan yaktubu yaitu sedang menulis artinya. Sedangkan kalau uktub itu tulislah. Jadi di situ fiilnya berubah ya menjadi fiil perintah, fiil amar. Di sini uktub itu fiil amar, begitu juga dengan iqra. Iqra itu adalah fiil amar dari qara'a, iqra. Bacalah. Kemudian kalau uktub itu adalah tulislah. Jadi secara makna pun sudah berubah, begitu juga dengan harokatnya. Itu mungkin nanti penjelasannya di bab yang selanjutnya ya, penjelasan lebih rincinya lagi. Di sini secara umumnya saja. Jadi diharapkan untuk mengetahui saja perbedaan antara fi'il madhi yang sudah lalu, fi'il mudhari yang sedang terjadi atau yang akan datang, ataupun dengan fi'il yang kata perintah, kata kerja perintah. Sebelum kita lanjut lagi, alamatul ismi ada yang ditanyakan? Kalau ciri fi'il amar apa, Ustazah? Oh ya, kalau ciri fi'il amar dia diawali dengan hamzah alif.
alif ya. Salah satu ciri fi'il amar atau fi'il amar dia diawali dengan alif. Jadi alif ini uktub. Uktub. Nah, itu sebenarnya nggak boleh ada hamzahnya ya. Jadi uktub itu nggak boleh ada hamzahnya. Jadi pakai alif uktub. Nah, dia berawalan dengan diawali dengan alif uktub. Kemudian ikra itu diawali dengan alif juga. Beda dengan fi'il mudhari yang dhamir ana ya. Kalau dhamir ana dia harus pakai hamzah. Aqra'u, aktubu. Nah, sedangkan kalau fi'il amr dia nggak boleh pakai hamzah, pakai alif lam. Alif lam. Alif hamzah qat'i hamzah qasr. Hamzah wasal ya, hamzah wasal. Dia nggak boleh ada alif lam. Jadi pakai alif lam tanpa ada hamzahnya. Uktub. Secara penulisannya juga harus diperhatikan ya antara hamzah dan enggak. Jadi uktub enggak ada hamzahnya. Itu salah satu cirinya. Ciri dari fi'il amar, kata perintah. Kata kerja perintah. Itu salah satunya. Itu berarti Ustazah yang hamzahnya itu berarti dihilangin juga. Iya. Yang hamzah di uktubnya ya. Yang ini ya. Dihilangkan saja. Karena maksud dari mu'alifnya, pengarang bukunya itu adalah fi'il amr. Mungkin ada kesalahan di tulisannya. Uktub, hamzahnya dihilangin. Karena fi'il amr itu nggak boleh pakai hamzah. Ada pertanyaan lagi? Baik, kita lanjut ya ke alam. Ustazah. Ya. Yang fi'il amr tadi berarti apapun domirnya diawali dengan alif ya? Iya, betul. Dia perubahannya nanti di akhirnya. Oh, di akhirnya. Ya. Jadi selalu diawali dengan alif. Untuk fi'il yang terdiri dari tiga huruf kata ba. Tapi nanti kalau fi'ilnya lebih dari 3 huruf ya, nanti fi'il amrnya sudah tidak diawali dengan hamzah lagi, alif lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi. Sementara untuk dasarnya, jadi diawali dengan alif. Dia nanti bersambungnya di akhirnya. Jadi kalau misalnya anta uktub ya, mati, baknya mati, uktub. Kemudian kalau antuma uktuba, ada alifnya, ditambah dengan alif ya. Kemudian kalau antum uktubu pakai waw, ada tambahan dengan wawnya di akhirnya. Jadi tambahannya itu di akhirnya, bukan di awalnya. Makanya cirinya itu diawali dengan alif seperti itu. Nah, sedangkan kalau fi'il amar itu kita hanya memerintah orang yang ada di depan kita ya. Antuma, antum, anti, kemudian antuma dan antuna. Jadi cuma 6 domirnya untuk fi'il amar. Sedangkan kalau untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari itu domirnya yang ada 10 ya. 14. Berapa? Kan huanya 3. 14. Mahum. Wa humahum, iya huma, hunna, anta, antum, Antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ya, kalau yang fi'il madhi dan mudhari. Sedangkan kalau fi'il amar dia cuma ada 6. Domirnya anta, antuma, antum, anti. Jadi domir yang mukhatab yang diajak bicara ya, lalu bicara. Nah, nggak mungkin memerintahkan sesuatu kepada seseorang yang nggak ada di depan kita. Atau memerintah dirinya sendiri, domir ana, tidak mungkin ya. Jadi perintahnya itu, kata perintah kalau untuk
Kemudian kita lanjut ya, alamatul fi'li ya, tanda-tanda atau ciri-ciri fi'il, tanda-tanda dari kata kerja. Ya, kalau tanda-tanda dari isim yang kemarin, dia bisa kasrah, kemudian bisa juga dimasuki tanwin, ya. Kalau yang isim yang kemarin ya, kemudian bisa bersambung dengan alif lam dan dia bisa dimasuki dengan huruf jar. Nah, tetapi ini ciri-ciri kata kerja yang pertama yaitu dia qada. Qada artinya sudah, ya. Sudah. Qada artinya sudah. Nah, jadi qad di sini sebenarnya huruf untuk takkid, penguat, ya. Sebenarnya kalau misalnya kita bilang akal tuh, misalnya kita bilang akal tuh, kita bilang akal tuh ini adalah fi'il madhi, ya. Fi'il madhi dhamir ana, saya sudah makan, artinya kan akal tuh saya sudah makan, sebenarnya sudah cukup. Tetapi kalau kita tambahkan qada akal tuh, itu sebagai penguat, saya memang benar-benar sudah makan. Itu arti dari qada. Qada artinya sudah, sebagai penguat untuk dia fi'il madhi, dia bersambung dengan fi'il madhi. Qada. Contohnya qad qamatis shalatu. Nah, qamat di sini, qamat merupakan fi'il madhi. Jadi qad ini dia bersambung dengan fi'il madhi salat. Itu artinya telah benar-benar didirikan salat. Jadi qad di sini artinya sudah untuk penguat, takkid. Qad qamatis shalah. Jadi qad di sini bersambung dengan fi'il madhi. Qad syaribtu, saya sudah minum. Meskipun kita kalau bilang syaribtu, saya sudah minum, sudah cukup sebenarnya. Cuman kalau ya di situ nomor 3, halaman 3. Kemudian sin. Yang dua yaitu sin. Sin di sini. Nah, kalau qad tadi yang pertama itu bersambung dengan fi'il madhi, qomat. Kalau sin di sini bersambung dengan fi'il mudhari, artinya akan. Sin, saya lagi dia mau pergi. Saya rji'u, dia mau pulang. Nah, itu dari segi artinya. Sin di sini ya bisa sin bersambung dengan dia untuk keterangan waktu yang akan datang. Artinya Saya akan menulis. ya, dia akan menulis. Baik, ahsanti barakallahu fiik. Kemudian Ibu Umi. Ibu Umi coba sebutkan contoh dari sin. Fi'il mudhari yang bersambung dengan sin. Saya kulu. Baik, ahsanti barakallahu fiik. Artinya? Saya akan. Hmm? Ya. Benar enggak? Saya
Saya akan makan. Kalau pakai iya berarti domirnya dia. Dia akan makan. Oh iya. Kalau iya dia untuk kata ganti domir dia ya. Saya kulu. Kalau bilang saya akan makan, berarti Saya akan makan. ya. Sa'akulu. Sa'akulu. Panjang. Tulisannya. Jadi ini tulisannya nih. Sa'akulu. Seperti itu. A-nya panjang karena apa namanya? Asal katanya itu akala ya, akala ya kulu. Nah, berarti kalau untuk domir anak akulu. Situ. Akulu. Sa'akulu, saya akan makan. Asanti Ibu ini. Bu Nur Hayati, tafadhali arti contohnya. Saya kero. Saya kerau, artinya Ya, akan tulis. dia Dia akan membaca. Ibu Yun, Umi Yun, tafadhali. Saya beribu. Saya beribu. Nah, ya betul artinya Dia akan memukul.